ibadahnya tetap di rumah ya adik-adik semua. Tapi walaupun di rumah ibadahnya, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke, sebelum memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Adik-adik pasti masih ingat bagaimana sikap berdoa yang baik kan? Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan melakukan ibadah Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Engkau juga yang memberkati dan memberikan kebijaksanaan pada guru-guru sekolah minggu Tuhan, yang membawa firman, yang membawa pujian, dan yang membawa doa syafaat Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu Tuhan yang berada di rumah, yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Kiranya Engkau juga yang hadir di tengah-tengah mereka, Engkau yang hadir di hati dan pikiran mereka, supaya mereka dapat mengerti firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan mereka, dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini dalam ibadah kami ini. Tuhan Yesus, di atas segala permohonan kami itu, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya tidak menjadi penghalang buat segala berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Jadi pada hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Masih ingat gak lagu Saya Mau Ikut Yesus? Masih ingat kan? Pasti dong, anak-anak Tuhan Yesus pasti masih ingat. Jadi yang masih ingat, kita bernyanyi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Yang kuat ya suaranya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita harus tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Salam adik-adik, apa kabarnya? Tentu baik-baik saja. Nah, kakak mau tanya sebelum kita berdoa, mungkin di antara kita atau ibu guru atau adik-adik sekolah minggu atau mamanya, papanya, opung yang sakit, kita boleh bawakan ke dalam doa hari ini adik-adik ya. Sebelum kita berdoa, bagaimana sikap berdoa yang benar? Tentu adik-adik sudah tahu, yaitu lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang maha bijak, yang maha mengerti akan segala situasi hati dan jiwa kami. Bapa, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami, juga kelalaian dan kelambatan kami. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas janji-janji firman-Mu. Dan kami percaya dan yakin bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak apa yang kami pikirkan dan doakan. Bahkan Engkau sanggup melakukan hal yang lebih besar daripada apa yang kami perbuat.
karena tiada yang mustahil jika iman percaya kami kuat. Bapa, pada hari ini jika ada anak-anak sekolah minggu kami yang kurang sehat, ataupun para guru sekolah minggu dan orang tua kami, saat ini Tuhan kami bawa mereka hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menjamah tubuh mereka, urapi para medis dan juga obat yang diminum mereka, agar menjadi kesempatan dan kesembuhan dan kekuatan sehingga kami boleh kuat dan kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Bapa, dalam aktivitas kami, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, Engkau yang menyertai dan menjaga kami, agar kami boleh menerima berkat-Mu dan keselamatan. Jauhkan kami dari segala penyakit, terutama COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Krisma Kondang, kita akan menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita menyanyikannya sekali lagi. Kali ini lebih semangat ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan bercerita tentang firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami dapat melaksanakan ibadah kami hari ini. Kiranya apa yang kami dengar itu semua karena Tuhan yang menceritakannya kepada kami. Berkati ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Amin. Oke. Nah adik-adik, cerita kita hari ini diambil dari Kolose 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kolose 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kita baca secara bersama-sama ya. Kita baca dari ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini adalah tentang beriman. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu sama kalian, apa sih arti iman? Ayo, ada yang tahu? Nah, kakak ajak kalian lagi untuk membuka Alkitab dari Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sudah tahu kan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi Kak, aku sudah beriman nih kepada Tuhan, tapi tidak pernah diberikan. Nah, contohnya seperti ini. Kak, aku beriman pasti lulus ujian dengan hasil yang sangat memuaskan, padahal dia malas belajar. Kak, aku beriman kan Tuhan Yesus akan selalu memberkati aku, seperti yang tertulis di Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Padahal dia sama sekali tidak pernah mau berusaha ataupun bekerja. Nah, kakak tanya, apakah itu iman? Benar sih, kita sering berpikir sedemikian, pengen berharap diberi hadiah di saat ulang tahun, berharap dikasih hal yang sangat kita impikan di saat Natal, tapi kita merasa tidak pernah mendapatkannya. Kira-kira itu iman gak ya? Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, iman dan keyakinan itu berbeda atau sama? Nah, jelas berbeda. Hal-hal yang seperti itulah yang dinamakan dengan keyakinan. Memangnya apa bedanya Kak iman dengan keyakinan? Kan sama-sama berharap. Nah, ayo kita bahas ya adik-adik. Iman itu adalah dasarnya firman Tuhan. Apa tadi? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman itu memiliki sebuah dasar. Dasarnya itu adalah firman Tuhan atau Alkitab. Dan tentunya iman itu juga disertai dengan yang namanya perbuatan. Coba kita buka lagi Yakobus 2 ayatnya yang ke-17, 21 dan 22. Kita baca bersama-sama ya. Yakobus 2 ayatnya yang ke-17, 21 dan 22. Kita baca sama-sama ya, ayatnya yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayatnya yang ke-21. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ayatnya yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, Kak, bagaimana caranya sih Abraham bisa memiliki iman seperti itu? Bagaimana ya? Kan pada zaman Abraham kita belum ada, Kak. Ada yang tahu nggak adik-adik? Nah, pada zamannya Abraham, Allah sendiri yang berbicara langsung kepada umatnya. Nah, coba bayangin, Abraham belum pernah bertemu Tuhan, tapi ketika dia mendengar suara Tuhan, dia langsung percaya dan melakukannya. Itulah iman Abraham. Terus keyakinan apa, Kak? Nah, keyakinan juga berharap, suatu harapan juga, dan itu dasarnya dari hati kita sendiri. Dan biasanya keyakinan itu tidak disertai yang namanya perbuatan. Jadi beda ya iman dengan keyakinan. Iman itu disertai dengan perbuatan, sementara keyakinan sama sekali tidak disertai dengan perbuatan. Kita cuma berharap, aku ingin mendapatkan baju baru, tapi kita sama sekali tidak mau membantu mama papa kita, tidak sungguh-sungguh belajar. Begitu ya adik-adik. Keyakinan itu tadi dasar hati kita sendiri, sementara iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di zaman sekarang nih kita sudah ada yang namanya Alkitab. Ayo, siapa di sini yang sering membaca Alkitab di rumah? Sering berdoa di rumah, doa pagi, pada mau makan, mau
tidur atau mau belajar pun dia berdoa. Nah, Alkitab ini adalah cara kita untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan, mengenal karakter Tuhan, mengenal sifat-sifat Tuhan, mengenal siapa itu Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Nah, untuk itu kakak mengajak kalian untuk sering membaca Alkitab, karena tanpa kita membaca Alkitab, kita tidak bisa memiliki namanya iman. Karena tadi apa kakak bilang, dasar iman itu adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang bisa kita dengarkan setiap hari, dapat kita baca setiap hari, itu ada di dalam Alkitab. Nah, inilah bagaimana kita bisa mengetahui siapa sih Yesus itu, siapa sih Allah yang langsung berbicara kepada Abraham. Nah, melalui Alkitab lah kita bisa mengenalnya. Dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa. Nah, supaya apa? Iman kita semakin tumbuh dan tumbuh. Tapi tahu nggak adik-adik, perjalanan iman itu juga membutuhkan sebuah perjuangan. Terkadang kita berada di atas, terus kita jatuh ke bawah, kadang kita berdiri tegap, dan terus dalam suatu keadaan kita terduduk lemas. Untuk mencapai puncak iman seperti Abraham, kita juga butuh perjuangan. Abraham juga demikian loh adik-adik. Awalnya dia selalu mendengarkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, ketika dia menjumpai Firaun bersama dengan istrinya, dia dilanda ketakutan. Bagaimana nanti kalau seandainya karena istrinya dia dibunuh, dia takut, sehingga dia mengalahkan imannya sendiri. Disitulah dia mengalami penurunan dirinya terhadap iman, mengalami keraguan yang dalam terhadap imannya sendiri. Apa yang terjadi? Tuhan menimpakan tulah kepada Firaun, padahal Firaun belum tahu apa-apa loh, dia tidak tahu apa-apa pada saat itu. Tetapi karena ulahnya Abraham, jadi Firaun yang kena. Nah, adik-adik jangan seperti itu ya, jangan karena kita, orang lain ya terkena akibatnya. Tetapi jangan lupa loh, seiring berjalannya waktu, perlahan-perlahan iman Abraham semakin kuat melalui pengorbanan anaknya. Nah, Allah menguji Abraham untuk mengorbankan anaknya pada saat itu. Coba bayangin adik-adik, anak satu-satunya dari istrinya harus dikorbankan kepada Tuhan. Dia tidak sama sekali, tidak ada merasa putus asa, merasa sedih, menanyakan kenapa harus seperti ini, tapi dia mengerjakannya dengan giat untuk Tuhan. Nah, coba kita buka lagi di Kolose 3 tadi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, Abraham memikirkan perkara yang ada di atas adik-adik, bukan yang ada di bumi. Dia melakukan semuanya itu atas kehendak Tuhan. Nah, kita juga harus seperti itu ya, memiliki iman yang kuat seperti Abraham. Bagaimana caranya? Membaca kitab suci, sering berdoa, dan mendengarkan suara Tuhan. Kita harus bisa melakukan apa yang ingin Tuhan lakukan bagi kita. Oke, siap adik-adik? Nah, sekarang kakak ingin kita berdoa kepada Tuhan, meminta supaya kita selalu dituntun dan diberkati Tuhan, supaya kita juga bisa memiliki iman seperti Abraham, bertumbuh dan bertumbuh. Oke? Nah, kita harus bisa memiliki iman yang kuat seperti Abraham. Oke? Nah, kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita hari ini. Engkau menceritakan kepada kami bahwa kami harus bisa memiliki iman yang kuat seperti Allah, memiliki iman yang kuat seperti Abraham. Biarlah
kami juga bisa semakin bertumbuh dari hari ke hari. Tuhan, biarlah kami juga bisa sering untuk membaca firman-Mu, berdoa setiap hari supaya kami juga bisa kuat dan bertumbuh seperti Abraham. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dadah adik-adik, sampai sekian dulu hari ini. Jadi bagaimana dengan firman Tuhan hari ini? Luar biasa bukan? Kakak yakin adik-adik akan lebih diberkati lagi saat kalian mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan, oke? Sekarang, sebagai lagu terakhir, mari kita bernyanyi Sejak Ku Terima Yesus. Ibadah kita. Jadi, mari kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami telah menyelesaikan ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan, dan juga kedua orang tua kami agar kami sehat selalu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih.